Hai, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horror. Nah, kali ini aku buat konten berbeda dengan konten-konten yang lainnya. Yang mana sekarang aku buat konten tentang chat story horror. Bagaimana keseruannya, bagaimana ketegangannya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Kawan-kawan tonton video ini sampai habis, oke? Nah, sekarang aku ada handphone. Tapi bukan handphone aku sih, handphone emak aku. HP ku yang ini ya, yang rekam. Kali ini HP emak aku, emak gue, terserah lah. Oh maaf saudara-saudara, bahasa aku gini doang gitu. Oh ya, kan ini kan sebuah aplikasi chat gitu. Jadi aku udah minta izin ke developernya untuk reaction atau kan. Oke, sampai di mana tadi kawan-kawan? Tadi ada kamar sebelah. Nah, sebelum aku memulai, sebenarnya aku udah minta izin ke orang yang punya aplikasi. Tapi bagi kawan-kawan yang penasaran, boleh kalian cek di Play Store namanya Spokey. Jujur ini bukan endorse, tapi aku gak tahu bahan apa lagi yang bakal ku buat untuk kontenku ini gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja lihat chat story horornya. Kamar 501. Ada iklan guys. Justin bilang halo. Resepsionis, halo, ini dengan Hotel Saint Ferran. Justin membalas, saya ingin memesan kamar untuk 1 orang. Resepsionis, maaf, tapi semua kamar sudah terisi semua. Oh ya, sebelum itu, resepsionis ini adalah seorang karyawan yang berada di suatu pelayanan. Pokoknya kerjanya itu tukang catat atau tukang menyediakan kamar gitu. Lanjut. Saya bersedia untuk bayar lebih. Oh, jadi si Justin ini gimana ya? Emang sangat membutuhkannya gitu. Lanjut. Saya sangat putus asa. Lanjut. Apakah Anda bisa memeriksanya lagi? Dibalasnya sama resepsionis ini. Mohon maaf tuan, di sini kami masih memiliki 1 kamar kosong. Tapi kami tidak menyewakan ruangan itu kepada siapapun. Next. Bisakah aku menyewa ruangan itu? Dibalas sama resepsionisnya. Tidak tuan. Justin menjawab, kenapa? Resepsionis balas, tunggu sebentar, kamar 502 sudah tidak ada orang lagi. Jadi judulnya tadi kan kamar 501 bersebelahan dengan kamar 502. Jadi di kamar 502 ini yang bakal ditempati Justin. Oke, lanjut. Resepsionis balas, apakah Anda ingin memesannya? Justin membalas, baiklah, terima kasih. Jadi resepsionis tadi itu memeriksa lagi kan, apakah semua kamar itu penuh. Ternyata masih ada yang kosong, yaitu di bagian 502. Jadi dikasihkan kepada orang yang bernama Justin ini. Lanjut. Besoknya, syukurnya akhirnya orang yang bernama Justin ini mendapatkan kamar tersebut. Akhirnya si Justin ini sudah menepati kamar itu. Jadi Justin ini mengirim lagi WA ke resepsionisnya. Ini dengan kamar 502, bisakah saya meminta segelas air? Lanjut. Baiklah, kami akan kirimkan tuan. Lanjut, si Justin berkata, hei, saya ingin bertanya apakah kamar sebelah ada orang? Langsung resepsionis membalas, kamar 501 tidak ada tuan. Dan dibalas lagi sama resepsionis, tidak ada orang di sana. Justin berkata, ini sangat aneh. Saya mendengar ada suara musik dari kamar itu. Resepsionis, itu tidak mungkin tuan. Resepsionis, tidak ada orang yang di kamar itu. Justin, benarkah? Jadi si Justin ini sudah mengalami gangguan aneh dari kamar sebelah. Selama baru 1 hari tinggal di situ ya guys. Lanjut. Besoknya, Justin, kamar 502.
Resepsionis, ya tuan. Justin membalas, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Saya sangat yakin mendengarkan suara musik dari ruangan sebelah. Jadi pas besoknya si Justin ini masih diganggu gitu sama kamar 501. Dan kedengarannya seperti ada yang menari di kamar itu. Resepsionis, itu sangat mustahil tuan. Karena resepsionis ini sudah gimana ya? Sudah tahu ternyata sebenarnya kamar itu masih kosong gitu. Emang tidak boleh ditempati dan tidak boleh ditinggali oleh orang manapun gitu. Jadi memang sengaja kamar itu dikosongkan. Lanjut. Kamar 501 dikunci dan tidak boleh dimasuki. Justin, what? Tidak mungkin. Jadi si Justin ini masih apa ya? Masih kurang percaya gitu. Karena dia semalam itu mengalami kejadian-kejadian aneh. Dia mendengar suara musik kayak atau suara orang lagi ada acara di kamar sebelahnya gitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tolong musiknya jangan keras-keras. Baik tuan. Aduh, aku merinding serius. Ternyata seru ya. Besoknya lagi. Kamar 502. Ya tuan, ada yang bisa dibantu? Justin, kamu berbohong. Kamu memberitahukan kepada saya bahwa tidak ada orang yang menempati ruangan itu. Tuan, apa yang Anda maksud tentang suara musiknya? Bukan. Kamar itu tidak kosong. Maksud tuan, jadi si Justin ini masih keras kepala kayak resepsionisnya itu bahwa kamar itu tidak kosong gitu. Dia merasa yakin kalau di kamar itu ada orang. Jangan buat gue emosi dong. Kamu sebagai pelayan itu gimana sih? Saya merasa terganggu, saya nggak bisa tidur. Saya mau merefreshkan otak saya ini gitu. Jadi resepsionis ini masih heran, padahal di kamar itu tidak ada orang. Jadi maksudnya tuan apa? Justin, kalian menyewakan kamar itu kepada seorang perempuan muda. Bisa jadi si Justin ini melihat atau mendengar suara perempuan di kamar itu. Resepsionis, itu sangat tidak mungkin tuan. Resepsionis, bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Justin, di kamar saya ada sebuah lubang kecil. Jadi bisa jadi si Justin ini ngintip gitu. Ngintip apa coba? Dan saya bisa melihat ke kamar tersebut. Apa yang kamu lihat tuan? Jadi resepsionis ini penasaran gitu. Setiap malam pada waktu 2:30 lentunan musik mulai terdengar. Kemarin malam saya ingin memastikan bahwa ruangan itu kosong. Tapi ternyata tidak. Kemarin malam saya ingin memastikan bahwa ruangan itu kosong. Jadi Justin ini pengen memastikan apakah ruangan itu kosong atau tidak gitu. Karena seperti Justin dengar dari resepsionis langsung bahwa kamar itu tidak ada orang gitu. Aku melihat seorang wanita muda dan ia sedang menari mengikuti alunan musik. Apa? Jadi resepsionis itu terheran-heran gitu. Dia menggunakan gaun berwarna putih, cantik dan berambut panjang. Kalau aku jadi Justin, aku hampir itu cewek. Apa yang terjadi? Tuan, sepertinya saya akan mengatakan sesuatu dengan jujur kepada Anda. Baku amat kalimatnya. Sebenarnya ada mitos lama tentang tempat ini. Jadi resepsionis ini berusaha jujur gitu. Saya tidak berpikir bahwa itu benar terjadi. Jadi resepsionis ini nggak menyangka gitu, masih nggak percaya dengan hal tersebut gitu. Resepsionis ini mungkin sudah pernah mendengar tentang cerita-cerita atau mitos-mitos yang telah berlalu di hotel itu, tapi selama dia bekerja di sana dia sendiri tidak percaya. Apa itu?
Gadis muda yang Anda lihat adalah anak pemilik hotel ini. Oh, maka dari itu memiliki kunci kamar tersebut. Maka dari itu dia memiliki kunci kamar tersebut. Oh, jadi Justin ini berpikir kamar di sebelahnya itu ada orang yang keluar bebas masuk gitu. Karena yang punya kamar itu adalah anak pemilik hotel itu gitu. Aku pernah mendengar bahwa ia sangat muda dan cantik. Lanjut, ia sangat menyukai musik dan menari. Dan ada rumor kalau gadis itu bunuh diri di kamar 501 bertahun-tahun yang lalu. Oke, lanjut. Tidak, dia nggak percaya gitu. Itu sangat tidak mungkin. Apakah Anda ingin pindah ke kamar lain? Jadi resepsionis ini masih memberikan pelayanannya kepada orang yang bernama Justin ini supaya dia nggak terganggu lagi sama musik yang ada di kamar itu. Kamar sebelahnya, musik yang ada di kamar sebelahnya. Saya mengerti jika Anda ingin pindah. Tidak, aku akan tetap di sini. Oh, jadi Justin ini masih merasa nyaman mungkin. Aku tidak percaya tentang hantu. Oh, jadi Justin ini keras kepala gitu. Lagian saya di sini cuma beberapa hari lagi. Oke. Bisa jadi si Justin ini kena hati sama wanita tersebut. 1 hari kemudian, "Hai, ini kamar 502. Maksudnya gimana nih? Ya Tuan. Apakah kalian mengecek kamar 501? Di sini gue mulai berpikir orang yang bernama Justin ini dibunuh gitu. Jadi bisa jadi kamarnya kamarnya itu bercak darah si Justin ini gitu. Ini opini gue ya. Gue belum tahu ini ceritanya gimana ya. Lanjut. Resepsionis. Tidak Tuan, kamar 501 selalu dikunci. Kenapa Anda bertanya? Saya mengintip dari lubang kecil itu lagi. Tadi dia membalas, "Hai, ini kamar 502. Apakah? Serius, gue masih bingung, kita lanjut aja. Tapi aku hanya bisa melihat semuanya berwarna merah, jadi aku mengira itu tertutup oleh cat. Hah? Hanya merah, kata resepsionis. Ya, hanya berwarna merah. Maka dari itu saya bertanya, apakah kalian mengecat kamar sebelah tersebut? Tidak Tuan, kami tidak melakukan itu. Justin aneh. Saya sedikit rindu untuk melihatnya. Ya sudah kalau begitu, selamat malam. Jadi chatan ini pada malam hari. 1 hari kemudian. Hai, ini kamar 502. Halo Tuan. Hai, ada apa dengan resepsionis lainnya yang melayaniku kemarin dan hari-hari sebelumnya? Dia sedang sakit. Oh, jadi ini resepsionisnya beda. Bisa jadi resepsionisnya ini yang sebelum-sebelumnya itu adalah orang yang gak percaya dengan kejadian atau mitos tersebut. Dan aku menggantikan jadwal kerjanya. Dan ini beda resepsionisnya ya. Ngomong-ngomong, saya memberitahukan dia tentang kamar 501 tersebut. Aku hanya bisa melihat warna merah saja saat ini. Resepsionis, oh kamar yang ada hantunya itu. Resepsionisnya polos. Ya, apakah Anda tahu tentang gadis tersebut? Lanjut. Resepsionis membalas, tidak banyak. Resepsionis, saya hanya tahu dia cantik, menggunakan gaun putih dan matanya berwarna merah. Tamat. Apa yang mau ku jelaskan nih? Serius, aku sendiri pusing dengan ceritanya.
Oke. Yang bisa aku petik di sini, orang yang bernama Justin ini, dia putus asa, makanya dia cari hotel untuk mengakhiri hidupnya. Di awal chat saja kita sudah bisa tahu yang dia bilang dia lagi putus asa. Dan juga Justin ini ada bilang, lagian di sini saya cuma beberapa hari lagi. Dan menurut gue pribadi, Justin ini mengakhiri hidupnya. Menurut gue, tadi kan ada dibilang resepsionis yang pertama itu sakit. Karena dia masih tidak percaya dengan mitos kamar 502. Tapi mitos itu dialami oleh orang lain yang menginap di kamar 501. Yang katanya di sana ada cewek cantik bergaun putih. Tapi yang anehnya, ada WA resepsionis yang baru itu pakai HP Justin dari kamar 501. Kamar angker itu ya. Sedangkan yang awalnya si Justin ini kan menginap di kamar 502. Tapi kenapa tiba-tiba Justin ini dia bilang, "Hai, di sini kamar 501." Menurut gue, kamar 501 itu, kamar angker itu ya, penghuninya itu melihat atau mengintip dari lubang kecil di kamar 502 yang penuh darah. Dinding-dindingnya itu penuh darah gitu. Tapi tahulah kan darah siapa? Darah Justin yang mengakhiri hidupnya. Menurut kawan-kawan gimana? Serius, aku saja yang memikirkan ceritanya itu berbelit-belit gitu. Jangan lupa komen di bawah ya. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton sampai akhir. Bagi kawan-kawan yang suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like, komen. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Udah itu aja video dariku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sakit perut dan serius sakit. Aduh, pengen buang air. Cut. Akhirnya lega banget ya guys.